Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menampilkan materi yang berjudul Meniti Hidup dengan Kemuliaan, Mujahadah an-Nafs, Husnuzon, dan Ukhuwah. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan makhorijul huruf Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10 serta hadis terkait. 2. Peserta didik menjelaskan kandungan ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10 sesuai dengan tafsir dan hadis terkait dengan baik dan benar. 3. Peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan lancar dengan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan adalah perintah agama. 4. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. 1. Pengendalian diri. Pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Pengendalian diri dalam literatur Islam dikenal dengan istilah as-shaum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana dalam mengendalikan diri. 2. Prasangka. Macam-macam prasangka. Yang pertama, husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata husnu yang artinya baik dan zan artinya prasangka. Yang kedua, su'uzan. Prasangka buruk atau su'uzon berasal dari kata su'u yang artinya buruk dan zan artinya prasangka. Prasangka baik dan buruk dalam Islam. Istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau su'uzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Kategori husnuzon. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri dan husnuzon kepada orang lain. Husnuzon kepada Allah artinya berprasangka baik kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai pencipta, pemelihara yang memiliki seluruh keagungan dan tidak terdapat satupun kekurangan. Husnuzon kepada diri sendiri adalah seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Husnuzon terhadap orang lain adalah selalu berpikir positif kepada sesama. Seseorang yang menerapkan sikap husnuzon akan bersikap tulus atau ikhlas dalam berbuat sehingga hidupnya menjadi tentram dan damai. Sikap husnuzon akan membuat hati menjadi bersih dari sifat dengki dan penyakit hati lainnya. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan 3 sikap, yaitu
Satu, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Dua, selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur dapat diungkapkan dengan mengucapkan hamdalah dan menggunakan nikmat tersebut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, bersikap tawakal, sabar dan ikhlas atas semua cobaan dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya, dan semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmahnya. Husnuzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut. 1. Melihat seseorang dari sisi baiknya, ditunjukkan dengan rasa senang dan berpikir positif. 2. Selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. 3. Bersikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. 4. Selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang. 5. Melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Husnuzon kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut. 1. Yakin bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. 2. Selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah, tantangan hidup dan tidak mudah putus asa bila menemui kesulitan atau kegagalan. 3. Berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semua keinginan dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, penuh dengan inisiatif untuk meraih cita-cita. Yang ketiga adalah persaudaraan. Persaudaraan atau ukhuwah di dalam Islam bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi persaudaraan yang diikat tali akidah dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang suka menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 12. Dalil Al-Quran lainnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 10.
Kandungan ayat pada ayat pertama membahas bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Pada ayat kedua membahas jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Di antara hikmah perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya sifat sabar dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang timbul. 2. Dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang. 3. Mendapat penilaian positif dari lingkungan. 4. Terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Hikmah perilaku berprasangka baik atau husnuzon diantaranya: 1. Senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. 2. Terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seseorang. 3. Gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. 4. Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala karena tugas manusia hanya berusaha dan menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.